Pesantren Perut Bumi Al-Maghribi. Pesantren ini berbeda dari pesantren-pesantren lainnya karena lokasinya yang berada di dalam gua. Yap, kalian tidak salah dengar. Pesantren ini dibangun di dalam gua yang punya kedalaman sekitar 20 meter di bawah tanah yang didirikan oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Suban Al-Mubarok pada tahun 2002. Beliau ini adalah seorang ulama asli Tuban yang punya cita-cita untuk mendidik para santri yang berasal dari mantan pelaku kriminal. Beliau juga ingin memberikan kesempatan kedua untuk mereka memperbaiki diri dan belajar Islam dengan lebih baik lagi. Beliau juga ingin menciptakan suasana yang tenang dan damai bagi para santri, sehingga beliau memilih lokasi yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Dan lokasi yang dipilih oleh beliau adalah sebuah goa di Dusun Wire, Kelurahan Gedung Gombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Goa ini dulunya jadi tempat pembuangan sampah, tapi dengan tekad dan usahanya yang keras, beliau berhasil membersihkan dan merenovasi goa ini menjadi sebuah pesantren yang indah dan nyaman. Beliau juga menghiasi goa ini dengan ukiran-ukiran kaligrafi yang terbuat dari marmer dan lampu-lampu neon yang menerangi ruangan. Pesantren Perut Bumi Al-Maghribi punya luas sekitar 3 hektar dan terdiri dari beberapa bangunan dan fasilitas. Di dalam goa terdapat masjid, kelas, ruang pertemuan, ruang istighosah, tempat pertapaan, kamar mandi, dapur, dan asrama santri. Semua bangunan dan fasilitas ini dibuat dengan memanfaatkan lorong-lorong dan ruangan-ruangan di dalam goa. Di goa ini para santri bisa belajar mengaji, membaca kitab-kitab kuning, menghafal Al-Quran, dan berbagai ilmu agama lainnya. Salah satu hal yang paling menonjol dari pesantren ini adalah Masjid Ashabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi. Masjid ini dinamakan Ashabul Kahfi karena terinspirasi dari kisah para Ashabul Kahfi. Masjid ini tidak punya menara ataupun kubah seperti masjid pada umumnya, melainkan hanya gapura dan pintu dari batu yang menjadi pintu masuk ke dalam gua. Di dalam masjidnya kita bisa melihat batu-batu stalaktit dan stalagmit yang menghiasi langit-langit dan dinding-dinding gua. Ukiran-ukiran kaligrafi yang biasanya ditempel di dinding tembok, di sini diukir langsung di dinding gua dengan menggunakan sebuah alat yang khusus. Penerangan di masjid ini juga tidak terlalu terang, yang memberikan kesan misterius dan religius. Tapi jangan khawatir, meskipun begitu di masjid ini tetap ada ventilasi untuk sirkulasi udara di sekitar goa, sehingga udara segar dari luar bisa dengan mudah masuk ke dalam goa. Selain itu juga, ada juga kipas-kipas untuk mendinginkan suhu ruangan, agar para santri bisa beribadah dengan nyaman di tempat ini. Di masjid ini juga terdapat pohon-pohon khas seperti di Arab yang menambah suasana Timur Tengah, ditambah dengan warna-warna coklat dari goa yang seolah-olah kita berada di tengah padang pasir.